Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, sahabat muda, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang materi puasa Ramadan. Dan untuk memulai, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, puasa ini menurut bahasa adalah menahan, sementara menurut istilah adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah pengertian dari puasa. Jadi puasa adalah menahan diri dari yang membatalkannya, seperti itu. Menahan diri dari yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau menahan diri dari pagi sampai zuhur bukan puasa namanya, tapi belajar puasa. Itu pengertiannya. Kemudian mengapa kita harus puasa? Ini yang pertama, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah 183, agar menjadi manusia yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan Allah menetapkan puasa kepada kita sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kita, itu adalah tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, atau dalam bahasa kerennya hidup berdasar instruksi, hidup berdasar perintah. Apa yang Allah suruh lakukan, apa yang Allah larang jauhi. Dalam bahasa Indonesia, kalimat takwa ini sama dengan disiplin. Jadi sebenarnya untuk menjadi manusia disiplin, maka pembinaannya itu adalah puasa, saum. Ini dapat kita lihat pada pengalaman kita berpuasa. Di rumah tidak ada orang, haus banget. Ada sirup di kulkas, nggak ada orang, tapi kita kan nggak berani meminumnya. Karena apa? Karena kita sedang berpuasa, kita sedang melatih diri. Nah, inilah hebatnya puasa, itu bisa melatih diri kita. Walaupun nggak ada orang, nggak ada yang melihat, kita yakin bahwa ada Allah yang melihat kita. Kita nggak mau batal puasa hanya gara-gara segelas sirup itu. Tidak ada yang memerintah kita, kita diperintah oleh diri kita. Nah, inilah makna dari disiplin, makna dari takwa. Nah, dengan puasa ini takwa akan terbentuk. Kemudian yang kedua, agar menjadi manusia yang bersyukur atau tahu terima kasih. Ini surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Huda wal furqan. Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Puasa juga
tadi membentuk kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur, manusia-manusia yang tahu terima kasih. Kita sudah banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, salah satu bentuk dari syukur kita, salah satu bentuk dari terima kasih kita pada Allah dalam menjalankan perintahnya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi tameng. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Puasa adalah tameng. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan bertindak bodoh. Apabila seseorang ingin bertengkar dengannya atau mencaci makinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa 2 kali. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Nah ini, puasa juga adalah tameng. Karena puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga. Puasa sebenarnya adalah menahan diri dari berbuat dosa dan berbuat maksiat. Itu adalah puasa. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus berpuasa? Karena puasa itu bisa menjadi syafaat di yaumil akhir. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar, fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tahu an-nawmu bil lail, fasyafi'ni fihi. Fayusyafa'an. Puasa dan Al-Quran itu akan menolong kepada seseorang hamba pada hari akhir. Berkata puasa, wahai Rabbku, aku mencegahnya dari makan, minum, dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku menjadi syafaat karenanya. Dan Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya tidur pada malam hari, maka izinkan aku menjadi syafaat karenanya. Maka permintaan keduanya pun dikabulkan. Ini adalah manfaat ketiga dari saum. Manfaat keempat dari saum adalah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu yawmal qiyamah aina as-shaimun fa idza dakhala akhirukum ughliqa dzalikal bab. Ini adalah pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Sungguhnya surga itu memiliki pintu yang disebut ar-rayyan. Pintu itu memanggil pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Ketika telah masuk yang terakhir di antara mereka, tertutuplah pintu tersebut. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk memasuki pintu khusus ini, VIP ini, untuk orang-orang yang soimun, orang-orang yang rajin berpuasa, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Mari kita berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kartu VIP ini, bisa masuk surga melalui satu pintu, yaitu Ar-Rayyan. Selanjutnya adalah rukun puasa. Nah, rukun puasa itu ada niat. Niat itu adalah menekadkan diri, saya mau berpuasa besok. Nah, itu niat. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan tergoda di siang hari. Ya, jangan tergoda walaupun godaannya banyak. Wangi mie itu lebih wangi daripada bulan-bulan biasa. Gitu. Jangan pernah tergoda. Nah, kemudian bagaimana niatnya? Niatnya adalah bermaksud akan melaksanakan puasa esok hari pada malam harinya atau pada waktu sahur. Apakah harus diucapkan? Ya. Boleh terucap oleh bibir atau cukup terucap dalam hati. Nawaitu shauma ghadin ana ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Atau cukup dalam hati, saya mau niat puasa besok. Nah, itu juga sah. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Yang penting yang dipahami, 1, makan minum secara sengaja, nggak boleh. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, lanjutin aja, umur lanjutin. Kemudian haid dan nifas. Nah, haid ini untuk kaum hawa nih. Nifas itu adalah bangun melahirkan. Kemudian mengeluarkan mani atau istimna, ini nggak boleh. Bulan puasa misalnya masturbasi kayak gitu nggak bisa. Kemudian memasukkan sesuatu yang tidak memiliki sifat memberikan kekuatan atau stamina ke dalam tubuh melalui jalur yang normal. Ini contohnya ngerokok, kayak gini di sini nih, di nomor yang ke-5 ini. Kemudian siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Ada orang yang
diperbolehkan tidak berpuasa sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama adalah yang harus qada, yang kedua adalah yang fidyah. Yang qada itu adalah yang mengganti di hari yang lain. Nah, ini siapa aja? Satu, orang sakit yang memungkinkan sembuh, yang kamu sakit terus hari itu nggak berpuasa, maka di bulan yang lain kamu harus ganti. Kemudian orang yang dalam perjalanan, kamu lagi perjalanan, lagi nyaba silaturahmi ke perjalanan jauh, misalnya ke Banten, Bandung, ke ya yang perjalanan lah. Ini kamu boleh berbuka, boleh berbuka. Tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan bahwa puasa lebih baik sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian orang dalam perjalanan, kemudian orang haid. Nah, haid ini pasti nih, kaum Hawa itu pasti punya punya kodoanan gitu, punya kodoan. Kemudian yang nifas, yang melahirkan. Kemudian yang boleh juga adalah ibu menyusui jika bayinya dikhawatirkan sakit. Ini boleh juga tidak mengkodo puasanya. Kemudian ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua itu adalah golongan yang fidyah, bayar fidyah. Ini memberi makan satu orang miskin. Ada yang menyebut satu mud, ada yang menyebut satu so. Satu so itu ya intinya mau sehari, kebutuhan sehari makan ya. Gitu. Nah, siapa mereka? Mereka adalah satu, orang tua renta yang tidak mungkin mengganti puasa di hari yang lain. Ya, misalnya yang udah jompo. Tapi ya Imam Syafi'i membolehkan juga nih orang-orang yang seperti ini tidak berpuasa dan tidak bayar fidyah, karena mereka juga nggak bisa bekerja kan. Nah, bayar fidyah dari mana, buat makan aja dia diberi gitu. Ada yang membolehkan juga, tapi secara umum ijtima ulama ini bayar fidyah, mungkin dibayarkan oleh ahli warisnya. Kemudian yang kedua, pekerja berat yang terus menerus selama 1 tahun. Misalnya pekerja berapa, misalnya tambang batu bara yang di dalam gua gitu ya, kan butuh energi. Nah, tapi yang terus menerus ya, yang selama 1 tahun itu nggak berhenti gitu. Tapi kalau misalnya ada liburnya, ada ininya mah tetap dia harus qada. Kemudian orang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh, sakit parah. Nah, ini berarti di fidyah satu sok atau 1 hari kebutuhan makan satu orang miskin. Mungkin kalau di kita satu orang itu ya 20 atau 25 lah, 3 kali makan mungkin hitungannya. 30 ribuan lah, 15 gitu. Kemudian apa saja perbuatan sunnah yang baik saat puasa? Ini yang pertama adalah makan sahur. Ini sunnah, ini harus dilakukan. Makanya jangan tidur malam-malam ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. As-sahuru barakatun fala tad'u walau ay yajra'a ahadukum jar'ata ma fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahharin. Sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun salah seorang di antara kalian meneguk 1 tegukan air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang sahur. Ini salah satu amalan sunnah, makan sahur. Dan sunnahnya itu diakhirkan di ujung gitu. Sudah mau imsak lah, 10 menit lagi mau imsak, makan gitu, makan sahur. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Ini amalan yang amalan sunnah yang kedua di bulan Ramadan atau bagi orang-orang yang berpuasa. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. La yazalun nas bi khairin ma ajjalu fit. Manusia itu selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini hadisnya. Kemudian berdoa ketika berbuka. Ini ada hadis menarik ini di sini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As.
Innalis shaim inda fitrihi da'watan ma turad. Innalis shaim inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi yang berpuasa ketika berbuka doanya tidak tertolak. Ini yang luar biasa, ini yang harusnya kita pahami. Ini kadang-kadang ketika kita berbuka kita fokus kepada makanan gitu ya, karena lapar. Nah ini pada ada doa, makanya mungkin ini ketika kita berbuka puasa itu di sini doa dulu nih yang mantep, karena Rasulullah sampaikan sesungguhnya bagi yang berpuasa ketika berbuka itu doanya tidak tertolak, berarti diijabah oleh Allah. Makanya perbanyaklah berdoa ketika berbuka. Kemudian menahan diri dari perbuatan sia-sia dan kotor. Ini dari Abu Hurairah, laisa siyam minal akli wasyurb, innamas siyam minal lagwi warrafas. Puasa bukanlah menahan diri dari makan dan minum, puasa adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan kotor. Jadi intinya puasa itu. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dalam kitab Ibnu Majah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Terkadang orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain lapar, dan terkadang orang yang salat tidak mendapat apa-apa dari salatnya selain begadang. Kemudian yang ketiga, banyak bersedekah, tadarus Quran dan qiyamul lail. Nah, bagaimana hukum orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i? Ini hukumnya nih, ini hati-hati kalian nih. Banyak di antara anak-anak muda, anak-anak tua juga yang magodin tuh bocor, berbohong. Ini dari Abu Hurairah dalam kitab Tirmizi, dari Imam Tirmizi. Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatir rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullihi wa in shamahu. Barang siapa berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa keringanan dari Allah, maka puasa sepanjang masa tidak akan dapat menebusnya. Catat tuh, puasa sepanjang masa tidak akan dapat menebusnya. Hanya untuk satu hari saja kita berbuka di bulan puasa tanpa uzur, walaupun dia melakukannya. Jadi bertobatlah yang tahun-tahun kemarin puasanya hanya 10, hanya 15, hanya 20. Ini hati-hati. Kemudian dalam Imam Bukhari teksnya lain. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri wa in shamahu. Barang siapa berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur atau sakit, puasa sepanjang masa tidak akan dapat menebusnya walaupun ia melakukannya. Oke, sahabat semuanya, itulah sekilas tentang penjelasan ketentuan puasa Ramadan. Selamat melaksanakan puasa Ramadan di 1441 Hijriah ini. Mari bersama membina diri untuk menjadi manusia merdeka melalui Ramadan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, jangan lupa share, like, and subscribe supaya kita bisa terus berbagi pengetahuan di Kang Ajat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.